one, rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Masya Allah. Jamaah apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini dari mana Ibu? Empat Lawang, Palembang, Sumatera Selatan. Selatan, boleh tepuk tangannya jamaah. Sebelah kiri dari mana ini? Dari Lampung Timur. Boleh tepuk tangannya untuk Lampung. Masya Allah. Saskia mau tanya nih sama ibu-ibu cantik di samping-samping Saskia ini. Kira-kira ibu-ibu menikmati hidupnya enggak? Menikmati hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang sebelah kiri ini menikmati enggak? Alhamdulillah. Sangat menikmati. Sangat menikmati. Berarti Masya Allah hidupnya bahagia terus ya Ustadz ya? Harus. Karena kita Harus. berhak untuk bahagia. Masya Allah. Tapi Ustadz, kalau Ya. misalnya hidup kita nggak bahagia terus, misalnya mau sedih ataupun susah, itu ya dinikmati aja ya Ustadz ya. Ya, jadi Masya menjalani Allah. hidup dengan cara menikmati. Parauhu wa rayhanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. Masya 2, 3, Allah. rezeki, Tentram, nikmat. Kita ngetek tema yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Nikmati sementara yang ada. Tepuk tangannya jemaah. Masya Allah. Silahkan duduk ibu-ibu cantik, Masya Allah. Jadi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih mau kita tonton bersama jemaah tentang sudah terlalu nyaman sendiri. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Allah itu kayaknya berisik banget kepalanya Ustadz Syam. Rasanya lagi sendiri tapi pengen bareng-bareng sama orang, pengen memulai hubungan baru, kehidupan baru gitu ya. Tapi kok ada aja yang di overthinkingin Ustadz Syam. Nah Saskia mau tanya nih, memang katanya kan kesendirian itu baik, mungkin ada juga yang bisa dinikmati kesendirian. Tapi Ustadz Syam, bagaimana jika ada orang yang memilih menikmati kesendirian bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Nah loh, itu kira-kira berdosa atau bagaimana ya Ustadz Syam? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saskia, tabi guru kami Ustadz Maulana, Abi Maki, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah. Jamaah. Yeay! Menikah atau menjalani hidup tidak sendiri bagus atau tidak? Wih, gimana sih? Ragu-ragu jawabnya Ustadz. Yang mana lebih bagus, sendirian atau punya pasangan? Punya pasangan. Ternyata setelah punya pasangan tidak sholat. Ada apa-apa, hari ini saya yang tersinggung. Ternyata ada orang setelah punya pasangan malah zalim sama pasangannya. Ternyata setelah punya pasangan ternyata jadi jauh dari pengajian. Ternyata setelah punya pasangan justru tidak melaksanakan atau menunaikan kewajibannya. Masih bagus atau tidak Bu? Subhanallah, berarti hukumnya fleksibel ya. Hukumnya fleksibel tergantung masing-masing orang, subhanallah. Tapi bagaimana jika ada orang yang memilih menikmati kesendirian bukan untuk sementara tapi untuk selamanya. Berdosa enggak ya? Maka tergantung orangnya. Termasuk siapa? Kemudian dikatakan ada seorang Yahya Syarafuddin An-Nawawi, Imam An-Nawawi, umur 44 tahun subhanallah, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala atau wafat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya pasangan, tidak punya istri. Tapi beliau subhanallah menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendedikasikan hidupnya untuk nulis kitab. Kata ulama, seandainya dihitung umur beliau dari 0 sampai 44
tahun, berapa kira-kira yang beliau tulis setiap hari? Itu sekitar 3 halaman. Kalau nulisnya dari 0 tahun. Dan ini tidak mungkin nulis dari 0 tahun. Ada kemudian Imam At-Tabari, beliau menulis kitab tafsirnya. Subhanallah, beliau pun tidak menikah selama hidupnya. Jadi tergantung daripada orangnya. Masya Tapi ada Allah. orang yang wajib menikah. Siapa mereka? Orang yang kira-kira sulit untuk menghindari hal yang dilarang sama Allah. Wajib hukumnya menikah, tidak boleh menikmati sendiri nih. Oke, betul. Jadi Nah. memang semuanya fleksibel ya Ustaz Syam ya. Fleksibel. Mana yang memberikan kebaikan dan positif yang lebih banyak. Betul Masya sekali. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Boleh Sama-sama, tepuk tangannya Saski. jamaah. Jamaah. Yeay. Sekarang mau tanya sama Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Ya, Katanya nih ya Ustadz. Katanya. Iya katanya. Kita itu disuruh menikmati dan mensyukuri sementara yang ada. Tapi itu sementara sampai kapan? Apakah sampai keinginan kita terwujud? Tapi kalau misalnya tidak terwujud terus gimana dong? Terus mohon maaf banget ya Ustadz. Karena kan ada sebagian dari kita gitu ya. Misalnya hidupnya itu penuh syukur, penuh ibadah juga. Tapi ujiannya malah semakin banyak. Itu bagaimana Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk Saskia. Izin Abi Maki kangen Bi. Dan Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah. Buat kita semua teringat kalimat yang indah dari Allah Yarham, Ustaz Arifin Ilham. Nikmat itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat. Buat kita semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Nah gimana nih agar kita dalam hal ini menikmati hidup ini, mensyukuri nikmat ini. Tapi kok semakin kita bersyukur, ujiannya kok makin banyak ya. Ketahuilah ujian itu adalah bagian caranya Allah untuk mengangkat derajat kita. Nah buat yang di rumah mohon maaf. Maka bersyukur itu adalah kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Yang ada aja. Syukuri yang ada. Jangan syukuri yang belum ada. Bagaimana caranya disyukuri yang belum ada? Betul tidak? Betul. Itu namanya berharap yang tidak mungkin, belum pasti. Makanya yang ada aja. Maka barang siapa yang mensyukuri yang sudah ada, maka ditambahkan nikmatnya. Tapi ketika dia kufur akan yang ada, tidak mensyukuri apa yang ada, maka ingat, peringatan azabku sangat pedih. Jadi ada 3 ini. Syukuri apa yang ada, Syukuri akan yang ditambahkan nikmat. Akan ditambahkan nikmat. Ya, ketika kita kufur akan nikmat, maka kena azab. Ya Allah, Jadi nauzubillah. ketika kita mensyukuri nikmat, insya Allah akan naik derajat. Masya Allah, jadi malah ditambah terus ya Ustadz Ditambah ya. terus. Jangan lupa sama apa yang kita punya sekarang. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya, Boleh iya, tepuk iya. tangan ya jamaah. Hayo jamaah dimanapun berada. Jadi kalau misalnya kita sedang menikmati hidup, sedang hidup aja deh gitu ya. Apa yang ada dalam diri ini, apa yang ada dalam hidup ini dinikmati, disyukuri. Walaupun kadang pahit gak apa-apa, jalanin aja Masya Allah. Jamaah. Sekarang ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang nikmati merawat orang tuamu. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah, itu anaknya rasanya merawat orang tuanya bahkan sampai harus resign dari pekerjaannya ya Abi ya. Iya Masya Allah, jadi Saskia juga mau tanya nih terkait video juga dan mungkin ada pengalaman dari jamaah dimanapun berada yang mirip dan relatable gitu ya. Bagaimana cara menikmati sementara yang ada diantaranya waktu merawat orang tua walau kita itu harus mengorbankan mimpi kita, mengorbankan cita-cita kita Abi. Mohon izin tausiahnya Abi. Bismillah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sebenarnya ketika seseorang merawat orang tua bukan hanya sekedar merawat, tapi dia sedang melaksanakan ibadah paling tinggi. Sampai Rasulullah mengatakan ini adalah ibadah tertinggi sederajat dengan jihad. Sahabat datang ke hadapan Rasulullah ingin berperang. Lalu Rasul bertanya dengan mengatakan apakah orang tua masih ada? Jawabannya masih.
Lalu Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat indah. Wa fihima fajtahad. Artinya apa? Fajahid artinya untuk dua orang ini cintai, sayangi, dekat mereka berdua. Lalu dalam artiannya apabila dalam keadaan sakit maka hiburlah, maka dekatilah, maka itu bagian daripada jihad fisabilillah. Ingat, andai ada orang dengan mengatakan tapi harus mengubur mimpi. Misalnya dia ingin mendapatkan ini, membeli itu, membeli ini, berangkat ke sana, berangkat ke sini. Ternyata orang tuanya perlu dirawat. Ingat, hakikatnya Allah sedang memberikan mimpi indah buat dia. Yakni adalah mimpi menjadi anak yang dirindukan sorga. Ini adalah terindah. Dan bukan hanya sekedar itu. Apabila anak ini mengatakan, saya ingin mengejar mimpi saya. Sehingga dia punya itu, dia punya ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini. Tapi begitu nengok, orang tua sudah tidak ada. Dia hakikatnya benar-benar memimpikan rindu yang sangat indah. Kenapa? Rindu mungkin senyuman orang tua. Rindu mungkin tangis bahagia orang tua. Apabila orang tua sudah tidak ada, maka sebenarnya dia ini merupakan orang yang merugi. Kenapa? Karena terlalu memikirkan mimpinya, padahal mimpi itu bisa Allah berikan. Mimpi yang terindah adalah sorga Firdausil A'la. Jadi kalau seandainya ada orang bermimpi lalu meninggalkan kewajibannya terhadap orang tua, pastikan mimpi ini adalah mimpi yang sementara hanya dunia, karena hakikatnya mimpi sesungguhnya ingin mendapatkan sorga Firdausil A'la, dan ini akan mendapatkan kebahagiaan ketika merawat orang tua. Pikirannya adalah ini ibadah tertinggi. Amin, Allahu Masya a'lam. Allah. Tepuk tangannya jemaah, terima kasih banyak Abi. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Memang ya namanya kita sama orang tua itu harus terus merawat. Salam kenapa lagi Bu? Ada Kok apa kami jauh? Kenapa Bu? Kok kami jauh-jauh dari Sumatera Selatan, dari Pak Lawang, kok nggak disyuting-syuting sih? Udah tadi cantik, dari tadi pagi, dari jam Tadi 2. udah syuting, soalnya Ibu Wah, bobo. Bobo kali. Emang bobo Ibu? Dari jam 2 Pak, nggak tidur-tidur kami. Oh gitu ya? Tidur. Ah, sekarang sini. Gimana? Beritahu kepada jamaah, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Tetap indah. Islam itu indah. Jamaah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah puas. Jangan lupa syuting. Udah puas. Masya Allah. Udah puas.